Hadirin sekalian, Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita berusaha mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita ketahui bahwa mensyukuri nikmat Allah itu ternyata tidak cukup hanya dengan ucapan hamdalah, tetapi kita harus benar-benar meyakini di dalam hati kita bahwa segala kebaikan, segala nikmat yang Allah berikan, yang ada pada diri kita, yang kita dapatkan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kemudian kita gunakan setiap kenikmatan yang Allah berikan hanya dalam kebaikan dan ketaatan. Maka jika orang hanya melafazkan hamdalah, alhamdulillah 100 kali, 1000 kali, pagi, siang, sore, malam, tetapi di dalam hatinya tidak ada keimanan bahwa setiap kenikmatan itu datangnya dari Allah, tapi tindak tanduk perbuatannya sama sekali tidak mewujudkan, tidak menggunakan kenikmatan itu untuk ketaatan, maka hakikatnya dia bukanlah orang yang telah mensyukuri nikmat Allah. Maka supaya semoga hadirnya kita di majelis pengajian malam ini adalah bagian dari upaya syukur kita. Kita gunakan waktu luang kita gunakan kesehatan kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kemudian mendatangi majelis ilmu, memahami sedikit demi sedikit firman Allah, memahami hadis-hadis Nabi. Tentu dengan begitu kita berharap semoga selain ini bentuk syukur kita kepada Allah, kita juga semakin menjadi orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kenai coba jadi terus awalnya. Ya, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yang mana kita akan mengkaji surat Al-Kafirun. Di pertemuan bulan lalu sudah surat An-Nasr, maka pertemuan kali ini kita akan mengkaji tafsir makna dari surat Al-Kahfi. Saya baca terlebih dahulu dan saya yakin jemaah Bapak Ibu sudah menghafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat ini sebagaimana surat-surat sebelumnya adalah surat Makkiyah. Sekali lagi, surat Makkiyah itu adalah surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi kalau kita mungkin membaca atau pernah mendengar perjalanan hidup Nabi, maka hidup beliau ini bisa dibagi kepada dua masa, dua fase. Fase yang pertama adalah fase Mekah, sebelum beliau hijrah. Kemudian fase yang kedua adalah fase Madinah, setelah beliau hijrah. Surat ini adalah surat Makkiyah, yang artinya Allah turunkan tatkala Nabi Muhammad masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Biasanya surat-surat yang terkategori dalam surat Makkiyah itu
diperintahkan oleh Allah untuk menanamkan keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di fase Mekah itu belum ada perkara perintah-perintah tentang wajibnya sholat, zakat, puasa, haji, itu belum ada. Nanti semua perkara wajib-wajib tadi itu akan diperintahkan oleh Allah di fase Madinah. Jadi ketika di fase Mekah ini memang tugas utama Nabi adalah mengenalkan Allah, sehingga kaum muslim, sehingga masyarakat Mekah secara khusus dapat mengenal dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya surat ini ya, karena nanti surat ini setelah kita pahami maknanya itu akan surat ini berbicara tentang masalah penghambaan dan peribadatan kepada Allah semata. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada suratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Secara khusus yang dimaksud al-kafirun, wahai orang-orang kafir di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Karena sekali lagi ayat ini turunnya di Mekah. Maka ketika Allah katakan kepada Nabi, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, itu maksudnya adalah kafir Quraisy, orang-orang kafir di negeri Mekah yang tidak atau belum menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika dibawa kepada hari ini, tentu al-kafirun di sini maksudnya adalah semua orang kafir, bukan hanya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, tapi semua orang kafir. Jemaah sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkata? Pasti ada peristiwa sebelumnya. Kok tiba-tiba Nabi Muhammad diminta untuk qul, katakanlah wahai Muhammad? Pasti ada cerita sebelumnya. Benar saja, menurut penjelasan para ulama, sebab dari turunnya ayat ini, sebab dari turunnya ayat ini adalah mereka orang-orang kafir Quraisy da'aw Rasulullah ila ibadati awthanihim sanatan wa ya'buduna ma'budahu sanatan. Jadi para ulama memisahkan kepada kita sebab diturunkannya ayat ini atau surat ini bahkan secara keseluruhan, di mana orang-orang kafir Quraisy da'aw Rasulullah, menyeru kepada Rasulullah. Menyeru apa? Ila ibadati awthanihim sanatan, untuk menyembah sesembahannya mereka, orang-orang kafir Quraisy seperti ini, yaitu patung-patung selama 1 tahun. Nanti setelah itu wa ya'buduna ma'budahu sanatan, selanjutnya tahun depan mereka orang-orang kafir Quraisy akan menyembah sesembahannya Nabi Muhammad. Jadi jemaah sekalian, kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca sekali lagi perjalanan hidup Nabi, terutama di fase Mekah, kita mendapati bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu memusuhi Nabi. Kemarin waktu kita membahas surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, itu sedikit satu bahkan dari contoh kafir Quraisy bagaimana memusuhi Nabi.
Jadi di awal-awal Nabi Muhammad ini dicela, dihina, diberi label. Jadi Nabi Muhammad ini pernah dilabeli sebagai orang gila. Nabi Muhammad pernah dilabeli sebagai kahin, dukun. Kenapa Nabi Muhammad ini dilabeli dukun? Karena ucapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang hakikatnya itu adalah wahyu dari Allah, itu dapat mempengaruhi manusia. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa terima. Hadirin sekalian, kalau kita perhatikan sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy, terutama pembesar kafir Quraisy itu Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya, ya, memang dua tokoh ini yang sangat masyhur kita dengar, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Itu kenapa kok mereka memusuhi Nabi Muhammad? Apakah mereka tidak percaya akan wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Sebenarnya jemaah sekalian, hati mereka, hati kecil mereka itu percaya dengan apa yang disampaikan Muhammad. Tentang keimanan, tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang pantas disembah, itu sebenarnya mereka percaya. Akan tetapi kesombongan, kesombongan diri mereka itu menyebabkan mereka untuk kemudian tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau pamornya, karena tokoh-tokoh ini kan orang-orang yang terpandang. Sedangkan Muhammad ini kan orang yang baru kemarin sore saja. Kok kemudian mereka percaya, mau tunduk patuh kepada yang diajarkan oleh Muhammad? Nanti apa kata masyarakat? Jadi kesombongan mereka yang kemudian menutupi hati mereka bahwa yang sebenarnya hati mereka itu percaya kepada Allah. Ditambah lagi, selain kesombongan, juga mereka tidak mau kalah popularitasnya dengan Nabi Muhammad. Maka ketika ada sedikit demi sedikit penduduk Mekah yang mengikuti Nabi Muhammad, para pembesar Quraisy ini marah. Kenapa? Karena ada orang yang lebih populer daripada mereka, popularitas. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat sombong ini memang sifat yang sangat-sangat berbahaya. Berbahaya sekali. Kalau kita tarik mundur lagi, dalam kisahnya nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam. Tatkala Nabi Adam alaihi salam dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada semua penduduk surga untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi kemudian Ifrit dan kawan-kawannya enggan tunduk. Kenapa kok mereka Ifrit dan kawan-kawannya ini enggan tunduk? Perkataannya masyhur sekali di dalam Al-Quran banyak ya. Tetapi yang mungkin mudah kita pahami adalah perkataannya Ifrit kepada Allah sebagai jawaban tatkala mereka diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Apa kata Ifrit? Ana khairun min. Saya lebih baik dari Anda. Engkau menciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau menciptakan aku dari Jadi kesombonganlah yang menjadikan Ifrit tidak mau tunduk sujud kepada Nabi Adam taat atas perintah Allah Subhanahu. Dan karena sombongnya Ifrit itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk Ifrit
dan menjerumuskan Ifrit serta keturunannya ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa sombonglah yang menyebabkan Ifrit ini dimurkai Allah, bahkan dihukum kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati sekali kita ini tentang masalah sombong. Rasulullah mengingatkan kita. Di dalam Islam bahkan kita diajarkan di dalam hadis Nabi bahwa sebaik dalam Al-Quran bahkan sebaik inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kan sebenarnya yang membuat orang itu merasa sombong atau bersifat sombong itu karena dia merasa mulia daripada yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah indallahi atqakum adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memandang kemuliaan pada seseorang itu dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan rumahnya, dengan hartanya. Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan yang ada di dalam hati seseorang. Maka bagi seorang mukmin tidak ada alasan untuk sombong. Apa yang mau dia sombong? Apa yang mau dia sombong? Maka dikecam sekali, dilarang sekali di dalam Islam sombong. Bahkan di antara nilai yang diajarkan oleh para ulama kepada kita, seorang muslim yang baik itu ketika memandang orang yang lebih tua, yang sempah, maka yang ada dalam pikirannya adalah dia ta'zim, dia memuliakan. Kenapa kok dia memuliakan orang yang lebih tua? Karena para ulama mengajarkan kepada kita, karena orang yang lebih tua itu amal solehnya lebih banyak. Kenapa kok amal solehnya lebih banyak? Karena umurnya lebih panjang daripada kita. Maka kita memuliakan orang-orang yang lebih tua daripada kita, karena dia punya kesempatan amal soleh yang lebih banyak daripada kita. Para ulama juga mengajarkan kepada kita untuk mencintai, menyayangi orang-orang yang lebih muda daripada kita. Kenapa? Karena mereka lebih sedikit dosanya daripada kita. Karena dia hidupnya lebih muda, sehingga dosanya lebih sedikit daripada kita. Ini nilai yang diajarkan oleh para ulama, sehingga sama sekali tidak ada kesempatan dalam hati seorang mukmin itu untuk merasa lebih mulia, sombong. Dia tetap memuliakan yang lebih tua, karena yang lebih tua itu lebih banyak amal solehnya. Dia tetap menyayangi yang lebih muda, karena yang lebih muda itu lebih sedikit dosa. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah orang-orang kafir Quraisy ini melabeli Nabi Muhammad tidak berhasil, Muhammad dilabeli sebagai orang gila, dilabeli sebagai pendukun, tetapi semakin hari kok semakin banyak pengikutnya. Semakin hari kok malah termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu malah jadi pengikutnya Muhammad. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sebelum dia muslim, dia ini orang yang terhormat, populer, ditakuti di segala penjuru kota Mekah. Takut semua. Lo kok ya juga tunduk kepada Nabi Muhammad. Maka mereka kemudian mencari akal yang lain, bagaimana ya cara menundukkan Nabi Muhammad ini agar
kita, kata orang-orang Quraisy, kata para pembesar Quraisy, agar kita ini tidak kalah populer daripada Muhammad, agar kita ini tidak kehilangan pamornya di tengah masyarakat. Maka mereka kemudian mencari solusi, mencoba solusi terakhir. Mencoba solusi terakhir. Apa itu tadi? Bagaimana kalau kita datangi Muhammad, kita buat negosiasi. Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita buat kesepakatan tahun ini kita sama-sama menyembah patung, Lata, Manat, Uzza dan seterusnya, yang ada di sekitaran Ka'bah. Nanti tahun depan kita sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis ben padha rukune, biar tidak ada perpecahan di antara kita. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan surat ini. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy yang menegosiasi, tahun ini nyembah patung dulu, tahun depan sama-sama nyembah Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, katakan sebagai jawaban atas negosiasi tadi, yaitu katakanlah atas negosiasi yang mereka sampaikan, la a'budu ma ta'budun. Aku, Nabi atas perintah Allah, tidak akan menyembah ma ta'budun. Ma di sini maknanya lebih kepada man. Kalau ada yang belajar bahasa Arab, siapa yang kalian sembah, saya tidak akan pernah menyembah siapa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Selama kalian kafir, selama kalian menyembah patung, maka kalian juga tidak akan pernah menjadi hamba siapa yang saya sembah. Jadi ini menunjukkan, kalau kata Ibnu Katsir rahimahullah, surat ini secara keseluruhan bahkan adalah al-bara'ah minal amal alladzi ya'maluhul musyrikuna. Ayat ini adalah surat ini atau ayat ini adalah surat yang memisahkan dan memutuskan setiap amalan yang mereka lakukan orang-orang kafir ini dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama kalian kafir, kalian tidak akan pernah menjadi hamba Allah. Selama saya mukmin, saya juga tidak akan pernah menyembah, menghamba kepada siapa yang kalian sembah. Maka ini jelas, garisnya jelas. Maka di dalam Islam, hadirin sekalian, tentang permasalahan ini, permasalahannya sifatnya mungkin bahasa gampangannya harga mati, tidak bisa ditolerir. Ya kalau menghamba ya hanya menghamba kepada Allah, tidak bisa sembari menghamba kepada Allah.
siapa atau apa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lafaz syahadat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita itu asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat illallah ini menjadi kunci. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang pantas disembah kecuali Allah. Maka bagi kita hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagi kita sesembahan dia cuma satu saja, Allah, tidak ada yang lain. Mereka boleh mengaku bahwa patung ini adalah sesembahan kami. Mereka boleh mengaku bahwa pohon ini adalah sesembahan kami, patung ini dan lain sebagainya boleh. Tapi bagi kita itu semua bukan sesembahan. Itu semua bukan sesembahan. Bagi kita sesembahan cuma Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada negosiasi. Dalam permasalahan ini tidak ada negosiasi. Tidak ada. Saya tidak akan pernah beribadah sebagaimana kalian beribadah. Ya. Sebaliknya, selama kalian beribadah selain kepada Allah, ya, maka kalian juga tidak akan pernah menghamba dan beribadah sebagaimana kami beribadah. Makanya hadirin sekalian, dalam semua ritual ibadah kita, sholat, zakat, puasa, haji dan semuanya, itu syarat utamanya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Maka kalau ada orang selain menghamba kepada Allah, dia juga menghamba kepada dukun misalnya, dia mau sholat seberapa banyak pun rakaatnya, seberapa banyak waktu sholat yang dia lakukan, tidak akan pernah diterima. Tidak akan pernah. Perkara ini harus ditegaskan karena Rasulullah mengatakan sebagaimana yang Allah perintahkan, la a'budu ma ta'budun. Kalau saya sudah menghamba kepada Allah, saya tidak akan pernah menghamba siapa yang kalian sembah. Tidak ada di dalam hati kita. Di dalam hati kita dan yang kita sembah satu saja, Allah. Lisan kita ketika menghamba, memuji, ya satu saja Allah. Aktivitas kita dari sholat, zakat, puasa, lillahi ta'ala, tidak ada yang lain. Ini penting ya, untuk kita senantiasa tegaskan kepada jamaah sekalian secara khusus, umumnya kepada masyarakat. Tentang masalah keimanan ini memang perkara yang tidak bisa ditolerir. Sudah harga mati. Tapi ini kita sampaikan ada lebih sempurna. Memang benar hadirin sekalian, sesembahan selain Allah itu hakikatnya bukan sesembahan. Karena bagi kita sesembahan itu hanya satu, Allah Subhanahu. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk serta-merta membenci, serta-merta menghinakan, serta-merta mencelakai mereka. Tidak. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada para sahabat. Sebenarnya itu juga peringatan bagi kita semua. Apa peringatan yang disampaikan oleh Allah kepada para sahabat? Peringatannya adalah Allah pernah berfirman, janganlah kalian mencela
sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka orang-orang kafir akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tidak serta-merta ketika kita ini hanya menghamba kepada Allah, terus kita bisa mencela, menghinakan sesembahan selain Allah. Karena nanti itu permasalahannya terkait dengan situasi dan kondisi. Kalau kita perhatikan sebagaimana yang tercatat dalam perjalanan hidup Nabi, bahwa ketika Nabi hidup di Mekah, di sekitaran Ka'bah itu penuh dikelilingi oleh patung. Dalam catatan sejarah itu malah dikatakan patung yang ada di sekitaran Ka'bah itu jumlahnya 360. Jadi kalau dalam ilmu matematika ini lingkaran itu kan berarti derajatnya 360. Berarti kan hampir setiap sisi Ka'bah itu ada patungnya. Tapi ada nggak ceritanya Nabi Muhammad selama fase Mekah itu menghinakan, mencela, apalagi merusak patung tersebut? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan ketika di Madinah pun, ketika Rasulullah sampai di Madinah, di awal-awal beliau hidup di Madinah, beliau juga tidak pernah mencela, menghina, apalagi menghancurkan patung-patung yang disembah oleh masyarakat Quraisy. Barulah patung itu dihancurkan oleh Rasulullah, juga oleh para sahabat, lebih tepatnya para sahabat, tapi atas perintah Rasulullah. Itu dalam peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah itu peristiwa ketika Nabi Muhammad berhasil membuka, menguasai kota Makkah. Itu kapan? 8 Hijriah. 8 Hijriah itu 2 tahun sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Jadi sepanjang Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Rasul, sampai menjelang wafatnya, Rasulullah tidak pernah menghina, mencela, apalagi menghancurkan sesembahan orang. Baru di fase Fathu Makkah itulah ketika Nabi Muhammad berhasil menguasai, membuka kota Mekah. Dan pada saat itu masyarakat Mekah, sebagaimana kita jelaskan di surat An-Nasr kemarin, berbondong-bondong masuk Islam, menerima Islam secara sukarela, tidak ada paksaan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Berbondong-bondong sukacita masuk ke dalam Islam. Nah, pada saat itulah, karena masyarakat Quraisy mayoritas sudah memeluk Islam, barulah Rasulullah bersama dengan para sahabat serta masyarakat Mekah itu menghancurkan patung-patung yang ada di sekitaran. Karena memang sudah mayoritas Muslim saat itu dan tidak akan menimbulkan bahaya. Jadi jangan kemudian penghambaan kita kepada Allah itu menjadi dalil untuk menghina, mencela, bahkan menghancurkan sesembahan selain Allah. Yang harus kita lakukan minimal mengingkari itu bukan sesembahan, tidak pantas disembah. Karena nyatanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jika ada orang yang serampangan menghinakan, menghancurkan, apalagi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu malah berdampak buruk terhadap citra umat Islam.
berdampak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah, Rasulullah itu hidup bersandingan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dipersilahkan untuk beribadah, dipersilahkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berhasil membuka, menguasai, mengekspansi kota Palestina yang sampai hari ini masih dikuasai oleh orang-orang Zionis Israel laknatullah alaih. Apa pesan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Wahai penduduk Yerusalem, Palestina, silahkan kembali ke rumah-rumah kalian. Silahkan beribadah di gereja-gereja kalian. Jadi yang dilakukan oleh Umar mempersilahkan agar orang-orang Kristen tetap beribadah di gereja-gereja. Yang penting apa? Yang penting mereka mau tunduk, patuh terhadap aturan yang dibawa oleh Islam. Jadi sekali lagi penghambaan murni kita kepada Allah tidak semestinya kemudian menimbulkan tindakan yang tidak semestinya. Karena memang yang seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad juga para sahabat. Tidak sama. Selanjutnya hadirin sekalian, Allah berfirman, wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Sekilas ayat 3 dan ayat 5 ini mirip dengan ayat 2 dan ayat 3. La a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'bud. Ayat 3, ayat 2 dan ayat 3. Ayat 4 dan ayat 5, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Bintone cuma di bagian awal la a'budu, ayat kedua nih. Ayat keempatnya wala ana abidun. Iki nek sing enten sing sinau tahu sinau bahasa Arab nih. Ayat yang ketiga, jadi ini kelihatannya sama, mirip, bahkan saya pernah mendapati ada imam itu, kalau makmumnya ada imam, orang barbar maca surat ini, la a'budu ma ta'budun, kok balik ya, la a'budu ma ta'budun, orang barbar, langsung dihukum malunya itu sudah, ada memang ini, tapi kalau diperhatikan. Kalau ada yang pernah belajar bahasa Arab, ayat yang kedua itu bentuknya kata kerja, la a'budu, saya tidak menghamba. Sedangkan ayat yang kedua, maaf, sedangkan ayat yang keempat, wala ana abidun, itu bentuknya isim. Dan saya bukanlah seorang hamba. Dan saya bukanlah seorang hamba. Maka kata Imam Al-Bukhari, kata Imam Al-Bukhari, ketika memaknai ayat ini, apa bedanya ayat kedua, ketiga dengan ayat ketiga, keempat, kelima ini bedanya nopo? Kan kesannya sama, tapi sebenarnya beda. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, ayat kedua dan ayat ketiga itu bermakna sekarang saya tidak menghamba kepada kalian, kepada siapa yang kalian sembah. Wala ana abidun ma abadtum, ayat yang keempat, dan nanti yang akan datang selamanya. Jadi kalau ayat yang kedua itu untuk
ada pembesar-pembesar Quraisy datang kepada Nabi Muhammad negosiasi. Ya. Maka Nabi Muhammad atas wahyu dari Allah menegaskan, hari ini saya tidak akan menghamba kepada siapa yang kalian sembah, pun selamanya yang akan datang saya tidak akan pernah menghamba. Jadi bedanya di situ. Ayat kedua untuk hari ini menegaskan hari ini, ayat yang keempat yang akan datang. Itu makna yang pertama. Nanti ada lagi yang memaknai, namanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau memaknai apa bedanya ayat ketiga dan ayat yang keempat ini. Ayat 2, 3 dan ayat 4, 5 ini bedanya apa? Ayat yang kedua itu kan tadi saya katakan bentuknya kata kerja. Ya. Maka ayat yang kedua, ketiga itu menegaskan semua peribadatan saya, sholat, zakat, puasa, haji, semua penghambaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu hanya untuk Allah. Saya tidak akan menyembah, ya, kepada apa atau siapa yang kalian sembah. Sedangkan wala ana abudu ma abattum, ayat yang keempat dan kelima ini bermakna keseluruhan, tidak hanya sholat saya, tetapi juga semua aktivitas saya. Jadi lebih umum ini ayat yang keempat, kelima ini. Tidak hanya sholat saya, tidak hanya zakat saya untuk Allah, tidak. Tapi semuanya, sebagaimana yang kita ketahui bersama hadirin sekalian, ketika kita menghamba kepada Allah, dan memang kita menghamba kepada Allah, maka kan sebenarnya semua hidup kita ini ibadah kepada Allah. Sampai urusan yang terkecil pun, nopo misalnya, kalau hajat, urusan kamar mandi, urusan kamar mandi itu kan kita diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana tata caranya, adatnya, doa sebelum dan sesudahnya. Itu kan menunjukkan bahwasannya aktivitas qada'ul hajat kita sebagai seorang mukmin itu mohon maaf tidak hanya sekedar membuang kotoran, tetapi ada nilai penghambaan. Coba Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa itu artinya? Ya Allah, aku berlindung kepada coba. Jadi aktivitas qada'ul hajat kita itu ada nilai penghambaannya. Dari segala kotoran, keluar dari kamar mandi, apa doa kita? Ghufranaka, maha pengampun Engkau wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, sebagai seorang mukmin, sebenarnya kita diajarkan oleh Rasulullah semua aktivitas kita. Qada'ul hajat, urusan kamar mandi pun itu juga ada nilai penghambaannya. Mengenakan baju, apa doanya? Selain ada yang diajarkan pakai yang bagian kanan dulu kalau pakai baju, ya, pakai yang kanan dulu, baru pakai yang kiri. Pakai sarung misalnya, masukkannya kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Itu ada yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi juga ada doa yang diajarkan. Allahumma kama hasanta khalqi fasil qulubi. Jadi ketika kita memakai baju, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah sempurnakan penciptaanmu, ya Allah, sempurnakanlah akhlakku. Jadi ada nilai berdoanya, ada nilai penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi urusan yang lebih besar, urusan bekerja, ya, berdagang misalnya, kalau ada yang berdagang, dan saya kira semuanya aktivitas kita yang berdagang pada akhirnya, kita bertani pun yang berdagang, kita berkebun pun yang berdagang, ya. Cuma memang aktivitasnya lebih banyak di sawah, jualannya nanti kalau sudah panen.
Jadi tidak hanya sekedar aktivitas ritual ibadah kita, ya, bahwa kita hanya menghamba kepada Allah, sholat kepada Allah, tapi juga semua hidup kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini jelas sama. Hidup matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, di bagian akhir ayat yang ke-6 Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Biasanya diterjemahkan bagimu, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ya. Jadi ya sudah, tidak usah melu-melu sholat nek urung muslim. Ya. Kita pun tidak akan pernah mau ritual sebagaimana ritual kalian. Bagi kita itu perkara yang prinsip jemaah. Ya. Jadi jangan sampai Islam itu ajaran yang paling toleransi. Saya setuju. Islam itu ajaran yang paling toleransi. Yang paling toleransi. Tapi ada batasnya. Toleransi itu bukan tanpa batas. Salah satunya adalah masalah peribadatan. Ya. Jadi toleransi itu bukan berarti sebagaimana negosiasi yang disampaikan para pembesar Quraisy kepada Rasulullah. Ayo seminggu neng gereja, seminggu neng masjid. Itu tidak toleransi namanya. Toleransi itu artinya saling menghargai, saling menghormati. Bukan bareng-bareng gantian. Nanti malah esensi dari keimanan dan penghambaan kepada Allahnya gimana? Kalau hari ini sholat di masjid, hari Ahad neng gereja, terus esensi menghamba kepada Allahnya gimana? Selain itu, oke lah, dalam jual beli kita boleh jual beli dengan orang kafir, tidak apa-apa. Ya. Selama tidak melanggar prinsip-prinsip syar'i. Bahkan di dalam Islam kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan tamu dan tetangga tanpa memandang agama. Tanpa memandang agama. Jadi kalau ada orang yang bertamu, ya, maka kita memuliakan dia tanpa melihat agamanya apa. Misalnya nanti ada yang bertanya, loh mas, kan banyak itu hadis yang mengatakan, misalnya kalau dalam hadis Arba'in itu dikatakan oleh Nabi, disabdakan, ya, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu, dan seterusnya. Ya. Di bagian akhir bahkan dikatakan, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Jika kadang-kadang ada yang salah dalam memahami hadis ini. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Nah, terus ada yang salah memahami, oh berarti kalau dengan orang kafir halal darahnya, halal hartanya, halal kehormatannya. Tidak, salah. Tidak seperti itu memahami hadis ini. Kalau kita baca hadis ini lebih sempurna, ya, di hadis itu Rasulullah sedang mengingatkan kaum muslimin, wa kunu ibadallahi ikhwanan, al muslimu akhun. Jadilah kalian sebagai hamba Allah dan saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Hakikatnya seorang muslim bagi muslim yang lain bersaudara. Jadi konteks hadis itu Nabi mengingatkan para sahabat, para kaum muslimin secara umum untuk saling menjaga tali persaudaraan, bukan menjadi alasan untuk menghalalkan darahnya orang-orang kafir. Tidak, saya setuju. Memang hari ini banyak orang yang salah paham
ajaran yang ekstrim. Apa buktinya? Buktinya Rasulullah berperang. Memang ini sebenarnya tugas kita bersama. Ayo kita kenalkan masyarakat tentang Nabi Muhammad. Jangan cuma urusan perangnya saja. Iya, Nabi Muhammad pernah berperang, tapi kan tidak selama hidupnya sebagai seorang nabi itu perang terus kan betul. Bahkan kalau kita perhatikan perangnya Nabi dibanding kehidupan Nabi, itu cuma mungkin 5% atau 10% dari kehidupan Nabi. Jangan itunya saja yang dijelaskan kepada masyarakat, tapi ayo ceritakan sisi lain Nabi. Nabi Muhammad selain Nabi juga menjadi seorang bapak. Nabi Muhammad sebagai selain seorang Nabi juga seorang suami. Maka ayo kita ajarkan. Sayangnya memang itu dulu saya waktu belajar SKI sejarah kebudayaan Islam di tingkat SD itu ya pelajaran sejarah orang lebih tinggi. Akhlaknya Nabi malah nggak diajarkan. Nabi sebagai seorang anak bagaimana? Nabi Muhammad sebagai seorang masyarakat, sebagai bagian dari masyarakat bagaimana? Sebagai seorang pemimpin bagaimana? Seorang bapak, seorang suami bagaimana? Kan banyak sisi lain dari kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita ajarkan. Meskipun kalau kita perhatikan sebenarnya perangnya Nabi Muhammad itu bukan didasari atas kebencian, bukan didasari atas amarah. Kalau Bapak baca sejarahnya Nabi Muhammad tidak sama sekali. Semua panglima Nabi Muhammad, panglima perangnya Nabi Muhammad sebelum perang itu dipesani apa? Ajak mereka masuk Islam. Jadi pasukan perang yang diutus oleh Nabi ini orang tiba-tiba datang terus perang. Dipesani panglimanya, ajak mereka masuk Islam. Kalau tidak mau, ajak mereka untuk taat mengikuti aturan Islam. Kalau tidak mau, apalagi mereka memerangi kita, untuk silakan. Daripada kita didolimi, maka kita harus mencegah kedoliman tersebut. Ya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya perangnya Nabi itu begitu, bukan didasari atas kebencian, apalagi amarah. Sama sekali tidak. Buktinya orang-orang Yahudi yang hidup bersama Nabi di Madinah itu semuanya aman. Bahkan harta-harta mereka itu dijamin keamanannya. Pedagang-pedagang dari orang-orang Yahudi itu dijamin keamanannya oleh Nabi. Nah ini sisi lain yang kadang tidak banyak umat Islam sadari. Ya. Jadi sekali lagi tidak serta-merta keimanan itu kita kepada Allah itu menjadi dalih untuk kita membenci, menghinakan, apalagi merusak sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin seyakin-yakinnya kalau apa yang mereka sembah itu hakikatnya bukan sesembahan. Makanya kan lakum dinukum waliyya dinikum, sudah ya. Kalau urusan agama, urusan perkara yang sifatnya wajib, tidak bisa ditolerir, ya, tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Ya. Itu pelajaran yang mesti dapat kita pahami atau makna yang mesti dapat kita pahami dari hadis ini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa membaca surat Al-Kafirun ini, ya, dalam beberapa kondisi. Yang pertama, ketika beliau sholat fajar. Jadi kan sebelum kita sholat sunnah subuh, sholat subuh kita disunahkan oleh Rasulullah untuk sholat 2 rakaat fajar. Yang dalam hadisnya dikatakan al fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat di waktu fajar sebelum sholat subuh, ya, itu ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, Nabi ketika sholat fajar itu pasti, ya, atau seringnya di rakaat pertama itu membaca Qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian itu tempat pertama. Tempat yang kedua, Nabi dalam satu riwayatnya Imam At-Tabrani, bahwa Nabi idza akhadha madja'ahu, Nabi ketika hendak membaringkan tubuhnya, atau mau tidur, itu mesti qara'atul ya ayyuhal kafirun hatta yahtima, pasti membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun sampai terakhir. Jadi hadirin sekalian, kalau kita perhatikan, ya, sebelum tidur Nabi Muhammad pasti membaca surat ini. Bangun tidur, ya, Nabi waktu sholat fajar itu juga membaca surat. Jadi mengakhiri hidupnya alias sebelum tidur, karena sebenarnya tidur itu kata para ulama maupun sohir, mati kecil. Oke, jangan naik tani, ya berarti urip naik bablas. Saya setuju itu mati kecil. Makanya doanya aja film dong. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah matiku. Amatana dengan setelah matiku. Saya setuju maupun sohir, karena bablas gitu. Nek setan ya berarti urip nek ora. Maka Nabi mengakhiri hidupnya sebelum memejamkan mata, maksudnya dengan membaca surat ini, mengawali hidupnya juga membaca surat. Kenapa? Karena sekali lagi ayat ini atau surat ini itu bentuk komitmen kita untuk hanya menghamba kepada Allah. Jadi sebelum kita memejamkan mata, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna. Saya hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada yang kalian sembah. Jadi ini adalah komitmen. Jadi sebelum tidur kita memastikan komitmen kita, ya, untuk senantiasa menghamba kepada Allah. Bangun tidur pun kita menjaga komitmen kita untuk tetap beribadah, menghamba kepada Allah. Itu nilainya kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita sebelum tidur baca surat ini, bangun tidur saat sholat sunnah fajar juga membaca surat ini. Selain dua tempat ini, ya, Rasulullah juga membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun ini dalam ritual haji dan umroh. Ya, kalau ada yang pernah haji atau yang pernah umroh, ya, sing dereng, sama-sama mendoakan semoga diberikan kesempatan untuk haji dan umroh. Amin. Itu dalam ritual haji dan umroh, haji atau umroh, setelah tawaf, tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Setelah tawaf 7 kali, itu disunahkan, dianjurkan untuk sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Jadi di sekitaran Ka'bah itu ada semacam menara kecil gitu lah. Nah itu kemudian dikenal dengan maqam Ibrahim. Nah itu disunahkan setelah tawaf 7 kali di Ka'bah, ya, kemudian mundur ke belakang maqam Ibrahim, sholat 2 rakaat. Nah dalam sholat 2 rakaat setelah tawaf ini di belakang maqam Ibrahim tadi, Rasulullah mengajarkan kita lebih rincinya di rakaat pertama dibaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Nanti rakaat keduanya sami Qul huwallahu ahad seperti sholat fajar. Jadi itu 3 tempat di mana Rasulullah biasa membaca surat
ketaatan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian mungkin apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang makna dari surat Al-Kafirun. Semoga ayat ini atau surat ini semakin memantapkan komitmen kita untuk menghamba hanya kepada Allah. Karena memang mestinya ini ketika kita mengaku sebagai seorang mukmin, ya kita hanya meyakini Allah sebagai satu-satunya zat yang pantas disembah. Apa yang diajarkan oleh Allah adalah ajaran yang terbaik. Ya, harus itu. Kalau di dalam surat Yusuf itu dikatakan dengan tegas, inil hukmu illa lillah. Tidak ada jalan terbaik dalam kehidupan ini kecuali jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Kalau kemudian kita ditanya kenapa kok kita ini harus menghamba kepada Allah, menjalankan ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah, mestinya kita semuanya sudah memahami ini. Paling tidak kalau ada yang belum mendapatkan jawaban, lalu selama ini kenapa kok sholat, kenapa kok zakat, kenapa kok puasa, kenapa kok haji, kenapa melaksanakan yang wajib, kenapa meninggalkan yang haram? Biar bapak ibu ngajari warisan sendiri. Maka paling tidak ayat dari surat Toha, ada di surat Toha ayat 123 sampai 124. Ini bisa menjadi tambahan komitmen kita untuk tetap menghamba kepada Allah dan menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan ajaran yang ditetapkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Toha, gampang nih ngapal ini, ayat 123, 123, 124. Di situ Allah berfirman, fa in ma'yatiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ini tambahan saudara yang ditutup. Maka tatkala telah datang petunjuk dariku kata Allah, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ajaran Allah maksudnya. Maka kata Allah apa? Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ini jadi saking Allah. Barang siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah, siapa yang mengikuti apa yang Allah perintahkan, siapa yang menjauhi apa yang Allah haramkan, apa janji Allah? Fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan pernah tersesat, dia tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah susah. Sebaliknya, waman a'rada an dzikri, sinten siapa yang berpaling, yang wajib dilanggar, yang haram dilakoni. Siapa yang berpaling dari peringatanku, Al-Qur'an, Al-Hadis. Apa kata Allah? Janji dari Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, sungguh baginya penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit ini artinya kata para ulama, uripe ning dunya ora ayem, ora tentrem, sempit. Ditambah lagi nanti di hari kiamat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia. Ya siapa? Orang-orang yang tidak mau mengikuti peringatan dari Allah. Nanti dibangkitkan yaumul qiyamah pada hari kiamat, a'ma dalam kondisi buta, bingung, linglung. Maka hadirin sekalian, ayat ini paling tidak jadi tambahan komitmen kita. Kenapa kita harus menghamba kepada Allah? Kenapa kita menjalankan perkara yang diwajibkan Allah, yang diharamkan oleh Allah? Karena Allah memberikan jaminan penghidupan yang nyaman, tentram, dunia dan akhirat.
manusia yang hidup di dunia ini. Itu Allah jamin. Sebaliknya yang tidak mau mengindahkan peringatan Allah, Allah jamin uripe sempit, angel, gelisah. Hadirin sekalian, urip sempit ya aja dihitung harmoni sithik ngoten saestu. Kan kita sering sampaikan di majelis ini, harta yang banyak itu mboten jamin uripe nyaman. Saestu niku. Lho, buktine apa Mas? Buktine sing korupsi gitu. Sing korupsi niku duwite akeh apa sih? Oh kathah sing korupsi niku. Lah kan mestine duwite akeh. Pun kakak ini, ya kan rasa korupsi nih udah nyaman, enggak toh? Lah udah kita masih nyaman, beda apa tidak korupsi, enggak? Dan berarti kan itu menjadi bukti kalau uang banyak itu menjamin uripe. Ayo, saya setuju. Mungkin jenengan, insya Allah berpaham. Terus kita dapati ada orang yang mungkin uripe dari penghasilan sawah, dari penghasilan kebun, ini mulai sekali. Kata juga, itu menjadi bukti bahwasannya ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia itu bukan dengan banyak harta, tinggi jabatan, bukan sama itu. Jadi menteri lagi ronggulan malah dihidup KPK. Jabatan jadi ini malah ini aman putih malah dicekel KPK. Wakil Menteri Tenaga Kerja ini kan ditangkap oleh KPK. Kan mudine jabatan karenanya jabatan membuat hidup nyaman malah ditangkap KPK. Nah, itu bukti-bukti lah bahwasannya banyak harta, tinggi jabatan itu tidak menjamin kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan. Ya. Selain kalau kita beriman kepada Allah, ya cukuplah firman Allah ini menjadi dalil bahwa hanya dengan menjalankan, mengikuti, mendatangi perintah Allah, maka hidup kita akan tentram, akan bahagia. Dan saya itu yang saya rasakan. Jadi orang Islam itu murid dari nyaman tentram. Arab loy untuk nyaman. Mungkin. Karena bagi seorang mukmin, bagi seorang mukmin, kebahagiaan itu bukan dengan adanya apa sesuatu yang ada di tangan, tetapi dengan adanya ketentraman dalam hati. Makanya kalau kita lihat kisahnya Nabi Syuaib, kurang apa itu ujian Allah kepada Nabi Syuaib, tapi lisannya tetap zikir. Ya itulah dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi semoga surat ini semakin bisa memantapkan keimanan kita, komitmen kita hanya menghamba kepada Allah, menjalankan ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah, karena Allah akan menjamin kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Sekali kita tutup sebagaimana tadi sudah dipesankan dengan doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli yadin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin
muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina ij'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika su'al khatimah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.